Sebelum kita mempraktikkan PBL atau Problem Based Learning, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari Problem Based Learning. Jadi, Problem Based Learning diartikan sebagai pembelajaran yang berbasis pada masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berjangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner, dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan. Metode pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa agar belajar melalui berbagai permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada problem based learning ini bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan atas sebuah fenomena. Fokusnya adalah bagaimana siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya mencairkan alternatif penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz, Sabarun nun. kaifa haluk? Alhamdulillah, bini'matillah, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tema mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Silakan disimak video di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Ketemu lagi di channel Ustaz. Insyaallah sekarang kita akan bahas tentang mushaf, yaitu materi isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim apabila dilihat dari segi kehususan namanya itu terbagi menjadi dua, ada isim nakirah dan ada isim ma'rifat. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada isim nakirah. Pengertiannya adalah usmin yadullu ala ghairi muayyan. Artinya isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum, atau secara ininya makna yang indefinitif. Biasanya isim yang termasuk isim nakirah itu diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diakhiri dengan alif lam. Contohnya kitabun, suhu, insan, ulya, qalibuna, mar'atun. Nah, terus sekalian kata-kata tadi ini merupakan contoh isim nakirah. Yang kedua ada isim ma'rifah. Pengertiannya adalah usmin yadullu ala muayyan. Artinya isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu atau makna definitif. Nah, adapun yang termasuk isim ma'rifah yang banyak di antaranya. Pertama, isim yang ditambahkan alif lam di awal. Alif lamnya disebut dengan alif lam ma'rifah. Contohnya al-kitab, al-masajid, al-riyu, al-qalibuna. Nah, kata lain kan diawali dengan alif lam. Berarti ini menunjukkan isim ma'rifah. Yang kedua ada isim alam atau kata yang dipakai untuk nama. Nah, isim alam dalam bahasa Arab ada tiga macam. Yang pertama ada isim, maksudnya ya nama mulia. Contohnya Maryam, Yusuf, ataupun yang berupa merokap biologi, contoh Abdul Wahab, Abdul Aziz, maupun merokap menjadi misalnya New York ya, dari bahasa lain. Yang kedua ada kunyah. Kunyah itu adalah nama yang diambil dengan Abu atau Bin. Contohnya Abu Bakar, Abu Kutum, Bin Musina. Yang terakhir tidak ada akom. Akom ini adalah nama yang biasanya menggunakan sifat. Contoh Al-Fatih, Al-Mun, Asy-Syafi'i. Ini bukan nama asli ya, namanya asli, tapi ini sebagai lakob untuk nama-nama orang tertentu. Yang ketiga bagian dari isim ma'rifah ada isim mumit.
Isim dhamir dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata laki. Nah, kata laki dalam bahasa itu ada 14. Dan 14 rinciannya adalah ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah. Yang keempat ada isim isyarat atau kata tunjuk. Contohnya ada, alihi, alai, lalika, tilka, ulalika, unaka, unalika. Nah, isim isyarat juga ini termasuk isim makrifat. Yang kelima, isim mausul. Yang dimaksud dengan isim mausul adalah isim yang berfungsi untuk menyambungkan kalimat ataupun jumlah atau isim dengan silah. Di antaranya yang dimaksud isim mausul ada alladhi, allati, alladhina, ma, kemudian ma. Nah, munada maksud. Adapun yang dimaksud dengan munada maksud adalah munada yang berbentuk nakirah, namun untuk tujuan tertentu jelas. Contoh, ya qalibu, ya qalibani, ya hadirun. Jadi ini ada siswa tapi kita tidak tahu siapa namanya. Kita panggil ya qalibu. Nah, ini maksud munada maksud. Yang ketujuh yang termasuk isim makrifah adalah isim yang diidafahkan ke isim makrifah. Contohnya kitabul fiqh, libas mahmud, suruddon. Nah, kata yang pertama kita dibasuh ini termasuk juga isim makrifah. Kalau tidak ada kata-kata makrifahnya, karena dibuat fase atau diidafahkan dengan isim makrifah, maka termasuknya isim makrifah juga. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang isim nakirah dan isim makrifah. Selanjutnya kira-kira udah paham apa belum? Sudah. Sekarang kita akan coba review kembali tentang isim makrifat dan nakirah. Baik, ada yang bisa menjelaskan isim makrifat? Saya Ustaz. Halo, ayo. Isim ma'rifat yaitu isim yang sudah jelas artinya atau maksudnya. Nah, pintar. Isim makrifat merupakan isim yang menunjukkan pada suatu hal yang sudah tertentu atau isim yang sudah jelas maksudnya. Kebalikannya dari isim makrifat adalah isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Oke, gimana? Ayo. Isim yang belum disebutkan atau belum jelas maksudnya. Betul. Isim nakirah itu merupakan isim yang maknanya masih umum atau belum jelas. Kalau isim makrifat tadi yang belum jelas. Nah, isim makrifat itu ada 6 macam. Coba Irma jelaskan. Oh siap Ustaz. Jadi isim ma'rifat ada isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada lafaznya, serta isim yang disandarkan pada isim-isim tersebut. Oke, makasih. Jadi yang termasuk dalam kategori isim makrifat itu yang pertama ada isim dhamir. Saya Ya bisa Ustaz. jelaskan. Isim dhamir ada 14, yaitu dua, huma, hum, dia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Saya, insyaallah. Kemudian yang kedua ada isim alam. Isim ini merupakan isim yang menunjukkan nama atau kota. Kemudian yang ketiga ada isim isyarah. Ayo Farika coba sebutkan isim isyarah. Contoh isim isyarah berada di mereka dan mereka. Nah, sahih. Kemudian yang keempat ada isim mausul. Nailul, coba sebutkan macam-macam dari isim mausul. Alladzi, alladani, alladina, alladzi, alladani, alladina. Terus yang kelima ada isim yang ada alif lamnya, al-ta'rif. Rajulun isim nakirah dan ar-rajulu isim ma'rifah. Kemudian yang keenam ada isim yang dimundurkan pada isim tersebut, seperti contoh ibni, ibnu zaidin, ibnu alladzi dan lain-lain. Gimana? Sudah paham semuanya atau ada yang belum dipahami? Sudah. Kalau sudah paham, selanjutnya Ustadz akan memberi tugas. Tugasnya mudah. Langsung saja saya bagi kelompoknya. Yang
Yang pertama, kelompok pertama ada Ispi, Halwa, dan Nailul. Kemudian ada kelompok dua ya, ada Ikrimah, Fayakun, dan Fatma. Kemudian yang kelompok tiga ada Bintang, Farikan, dan Irma. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dahulu. Nah, di sini dalam layar proyektor terdapat surah Al-A'la. Tugas kalian dari masing-masing kelompok adalah mencari isim ma'rifat yang terdapat dalam surah Al-A'la. Wah, banyak banget Ustaz. Ya weh, dibagi aja. Jadi kelompok 1 dapat nomor ayat 1 sampai 6, kelompok 2 ayat 7 sampai 12, kelompok 3 ayat 13 sampai 19. Waktunya 15 menit, silakan dikerjakan. Diskusi sudah selesai. Sekarang salah satu dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya tadi dan dituliskan pada papan tulis di depan. Silakan Pak, untuk kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan isim ma'rifat yang ada pada ayat 1 sampai 6. Yang pertama adalah juga. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena mudhof ke ma'rifat. Yang kedua, al-a'la. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena diawali oleh al. Yang ketiga, al-ladzi. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena menjadi isim mausul. Karena merupakan isim mausul. Yang keempat ada al-mar'ah. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena diawali oleh al. Yang kelima ada faja'alahu. Kenapa dikatakan isim ma'rifat? Karena mudhof ke ma'rifat. Dan yang terakhir ada satu dari muka. Dikatakan ma'rifat karena mudhof ke ma'rifat. Sekian dari nomor 1, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah benar dari kelompok 1? Kemudian selanjutnya kelompok 2 perwakilan siapa? Fatma. Sudah maju teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat 7 sampai ayat 12. Inahu, yaitu kenapa bisa dikatakan inahu karena mudhof ke ma'rifat. Al-jahdu, yaitu diawali dengan al. Kemudian muyassiruka, mudhof ke ma'rifat. Al-ikra diawali dengan al. Yatajannabuha, mudhof ke ma'rifat. Alladzi isim mausul. Al-asqa diawali al, anas diawali al, al-akbar diawali dengan al. Gimana teman-teman? Apakah sahih dari kelompok 2? Kemudian yang terakhir ada kelompok 3. Siapa yang mau maju?
Oke, silakan Bunda. Baik, di sini dari kelompok 3 menemukan ada 8 isim ma'rifah. Yang pertama, di sini ada 3. Kenapa disebut isim ma'rifah? Karena mudhof ke isim dhamir yang tunggal. Kemudian yang kedua al-hayah diawali al, namanya. Yang ketiga ad-dunya diawali al. Yang keempat al-akhirah diawali al. Yang kelima as-suruf diawali al juga. Yang keenam diawali al. Yang ketujuh Ibrahim merupakan isim alam, dan yang ke-8 adalah Musa yang merupakan isim alam. Terima kasih. Baik, jadi seperti itu yang dinamakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat merupakan isim-isim yang sudah jelas, yang menunjukkan nama atau kota, kemudian isim dhamir atau isim mausul atau isim isyarah atau isim yang memasukkan al, dan juga isim yang mudhof pada isim-isim tersebut. Karena kita semua sudah paham dan waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya untuk tugas di rumah, nanti silakan mencari isim ma'rifat dari surah-surah di Al-Quran, bebas mau surat yang mana selain surat Al-A'la tadi, dan dikerjakan sendiri-sendiri. Minggu depan dikumpulkan. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Nah, 1 Februari 2016.